Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kreator Kreator. Di video kali ini saya peruntukkan bagi teman-teman guru ya, terkait pada saat kita membuat soal-soal ulangan dalam bentuk formulir Google ya, Google Formulir. Nah, menurut saya pengalaman pribadi kalau misalnya kita membuat secara manual kan agak sedikit merepotkan kita. Apalagi mungkin bagi teman-teman guru sudah ada soal-soalnya hanya saja dalam bentuk file Microsoft Word. Nah, inti video kita kali ini adalah kita akan membahas bagaimana kita merubah soal-soal yang ada di Microsoft Word tadi dirubah ke dalam bentuk Google Drive lagi, di Google Formulir tanpa kita membuat secara manual. Nah, oke, langsung kita masuk di video tutorialnya. Nonton sampai habis. Oke, yang pertama adalah kita harus membuat dulu, kita masuk dulu di drive google.com. Oke, ini saya langsung login. Kemudian kita melakukan dulu pengaturan soalnya ya. Di sini sudah ada soal yang saya buat. Saya edit dulu, UAS kelas ujian seperti ini. Nah, kemudian kita klik dua kali untuk kita membuka filenya. Nah, teman-teman, kalau untuk kita mengkonversi ke dalam bentuk Google Formulir itu, ini kita harus hapus ya. Kita harus hapus. Ini berapa soal? 25 soal. Saya contohkan saja 5 soal ya, supaya jangan terlalu lama durasi videonya kita. Saya hapus saja dulu sampai 5 soal. Perhatikan, kemudian ini numberingnya ini ya. Numberingnya ini kita hapus saja. Ya, dihapus saja seperti ini. Oke, cukup, kita save. Oke, sudah selesai format yang ini. Kemudian kita tutup. Nah, langkah berikutnya kita mengupload file yang sudah kita buat tadi dengan format khusus tadi. Saya menguploadnya di folder UAS. Klik dua kali. Bisa hapus dulu. Nah, sekarang saya akan menguploadnya itu dengan cara klik baru, kemudian upload file, atau klik kanan di tempat foldernya ya. Ini kan sudah yang terbuka ini adalah folder UAS ya. Upload file. Nah, klik filenya open. Oke, sudah selesai. Perhatikan teman-teman, di sini ekstensi filenya adalah docs. Ini menunjukkan bahwa filenya masih dalam bentuk file Microsoft Word. Nah, kenapa? Langkah berikutnya adalah kita harus merubah kita akan merubah Microsoft Word ini ke dalam bentuk Google Dokumen. Berarti kita harus buka dulu di Google Dokumen ya, klik kanan, buka dengan Google Dokumen. Maksud saya yang dari bentuk Microsoft Word dirubah ke dalam bentuk Google Dokumen. Sekarang sudah terbuka ya. Nah, kemudian klik file, simpan sebagai Google Dokumen. Oke, apalagi? Nah, sudah. Ini saya tutup saja teman-teman. Sekarang ini sudah menunjukkan bahwa sudah tersimpan sebagai Google Dokumen. Saya tutup lagi. Mari kita lihat, ini sudah ada ya. Perhatikan ikonnya, ini ikon dari Google Dokumen. Ini adalah ikon dari Microsoft Word. Kemudian langkah berikutnya, karena kita akan membuat Google Formulir, berarti kita harus buka Google Formulir ya. Klik baru. Di sini ada Google Formulir, klik. Oke, sekarang sudah terbuka. Nah, yang pertama kita bikin dulu judulnya. Judulnya adalah UAS kelas 7. Ini ulangan semester genap
tahun 2021 gini. Kemudian kita klik di sini option nama siswa. Kemudian di sini jangan pilihan ganda ya, karena ini kita tidak membuat soal yang ini untuk menyimpan untuk pengisian profil siswa. Jawaban singkat. Kemudian ini wajib diisi. Maksudnya wajib diisi ini kalau siswa dia tidak mengisi. Sini nama siswa tadi ya. Kalau tidak mengisi nama siswanya, maka secara otomatis tidak bisa melanjutkan untuk mengisi jawabannya. Oke, kemudian kita tambah lagi ya, klik icon plus. Setelah nama siswa mungkin yang kita butuhkan itu adalah kelasnya. Kelas tetap jawaban singkat. Ini wajib diisi. Oke, saya kira cukup ya. 2 ini saja yang kita butuhkan. Berikutnya ini adalah sebagai bagian 1, kita bikin lagi bagian 2 ya. Yang bagian 2-nya adalah sebagai tempat soal. Klik lagi icon ini tambah bagian. Kan? Nah, bagian judulnya ini adalah soal pilihan ganda. Inilah, pilihlah jawaban sesuai kata hati Anda. Nah, seperti itu. Seperti ini, teman-teman. Oke, kita preview dulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Maksud saya ya, kenapa kita tadi harus wajib diisi? Kalau misalnya seandainya ini tidak diisi, ya, maka tidak bisa melanjutkan di soal berikutnya. Oke, saya tutup lagi. Sekarang, kalau misalnya kita membuat soal itu secara manual, teman-teman, kita klik lagi yang ini, ya, klik yang ini. Tulis misalnya soalnya apa definisi dari sel, seperti itu ya, dari sel dalam struktur organisasi makhluk hidup gitu. Kemudian pilihan ganda, karena ini adalah multi choice ya. Tulis jawabannya, sel adalah satuan unit terkecil sebagai penyusun organisasi, penyusun organisme. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya mungkin tambah lagi ya, tambah lagi opsi kedua seperti itu dan seterusnya. Sekarang bisa dibayangkan teman-teman, kalau kamu membuat secara manual seperti ini, dan bisa dibayangkan kalau misalnya yang kita buat itu adalah 50 soal atau 100 soal, menurut saya sangat menyita waktu ya. Nah, jadi nonton video ini sampai tuntas supaya kamu bisa membuat dengan cara tinggal kita mengupload dari Microsoft Word tadi, kita rubah ke dalam bentuk Google Form. Oke, saya hapus saja ya teman-teman sebagai contoh saya tadi. Sekarang adalah kita masuk di sini ya, klik icon ini. Yang kita butuhkan itu adalah form builder ya, form builder. Nah, ini menunjukkan bahwa saya sudah menginstalnya. Tetapi kalau misalnya teman-teman belum menginstalnya, Anda klik icon ini ya, icon ini. Kemudian di sini ada add on, klik add on. Kemudian lakukan pencarian di sini. Ingat namanya form builder ya, builder. Ini sudah langsung dia munculkan, klik. Nah, inilah, perhatikan teman-teman, karena tadi saya sudah menginstalnya, di sini yang tertulis adalah terinstall. Bagi teman-teman yang belum menginstalnya, tinggal klik ikonnya. Kemudian di sini akan muncul install di sini ya. Tetapi yang dimunculkan di sini kan saya uninstall karena saya sudah menginstalnya. Oke, berikutnya saya tutup saja ya. Saya tutup saja. Oke, kemudian saya gunakan, ketika teman-teman sudah menginstalnya, maka icon ini secara otomatis akan dimunculkan. Klik Form Builder. Nah, di sini belum ada startnya. Saya refresh dulu. Cara refreshnya itu di keyboard Ctrl F5 atau klik yang ini. Nah,
Oke, kemudian klik form builder. Oke, secara otomatis startnya sudah langsung dimunculkan start. Oke, bisa kita lihat ini menunjukkan bahwa form builder itu support 4 fitur ini: Google Form, Google Sheet, Google Document, Google Slide. Bahwa ini menunjukkan bahwa kamu bisa juga membuat soal di Google Sheet, bisa juga membuat soal di Google Slide. Kemudian saya menginginkan Google Document karena format yang saya buat tadi adalah Google Document. Oke, kemudian langsung dimunculkan. Yang dimunculkan di sini adalah semua file-file Google Document. Saya aktifkan, ini adalah yang saya buat tadi, UAS kelas 7. Setelah diaktifkan, select. Ini successful, selesai. Mari kita lihat. Di sini yang dimunculkan adalah 5. Perhatikan dulu, ini multiple choice, menunjukkan bahwa ini adalah pilihan ganda. Oke, tidak usah ada yang kita rubah, tinggal kita import select. Import select. Nah, sukses. Tada, langsung dimunculkan ya. Secepat itu teman-teman. Kemudian kita lakukan pengaturan di sini ya, setting. Kuis ini harus kita aktifkan. Nah, kenapa di sini harus diaktifkan teman-teman? Karena supaya bisa kita membuat jawaban yang benar dan memberikan poin seperti itu. Setelah sudah kita aktifkan, simpan. Perhatikan teman-teman, ketika saya aktifkan, apa yang terjadi di sini? Yang tercentang di sini adalah bagian A. Kemudian saya aktifkan yang di sini, yang tercentang di sini adalah bagian B. Padahal saya belum saya tentukan jawaban yang benar. Nah, berarti ini kembali di soal yang pertama kita buat tadi. Di soal tadi di sini ya, di soal Microsoft Word tadi. Perhatikan apa yang terjadi. Ternyata di sini di bagian-bagian yang benar itu saya sudah tebalkan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Sekarang berarti langkah terakhir itu adalah kita aktifkan, kemudian kita berikan poinnya. Karena ini adalah 5 soal, jadi yang mengerjakan 5 soal dapat 100. Setiap soal nilainya 20. Selesai. Kemudian ini juga klik kunci jawaban 20, tulis selesai. Kemudian ini lagi kunci jawaban 20, selesai, dan seterusnya ya. Tinggal disesuaikan saja teman-teman. Berikutnya adalah kita preview dulu Pak. Kita langsung kirim ya, karena saya anggap ini sudah tuntas. Kita kirim sama siswa. Perhatikan. Nah, untuk mode pengirimannya itu bisa melalui email, bisa melalui link. Kalau menggunakan email yang ini, melalui link yang ini. Email berarti di sini harus kita masukkan semua email siswa ya, yang bisa dikirimkan ke emailnya. Kemudian di sini bisa dicentang yang ini. Jika kamu centang yang ini, bahwa ketika dia buka emailnya, secara otomatis akan dimunculkan Google formulirnya. Oke. Kalau misalnya kita membuat link untuk kita kirim di WA grupnya siswa, ya tinggal kita klik yang ini, kemudian ini kan panjang sekali ya linknya, kita bisa perpendek dengan cara mencentang ini, kemudian salin. Setelah itu masuk di WA grup. Nah, seperti itu. Kirim di sini, tempel, kirim. Oke. Ya, saya kira begitu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Jika video ini bermanfaat menurut teman ya, bisa di-share sebanyak-banyaknya, dikirimkan ke teman-teman lain. Dan jangan lupa subscribe ya. Semoga video-video yang saya upload langsung bisa Anda mengetahuinya. Nanti akan dimunculkan notifikasinya. Saya channel Kreatua Kreator. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.